Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom. Bertemu lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Agustus 2020. Sampai di manakah pengenalan kita akan Yesus? Bacaan liturgi pada minggu hari ini, bacaan pertama Yesaya 22 ayat 19 sampai dengan 23. Bacaan kedua Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Matius 16 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita mungkin tak asing membaca ayat firman ini. Pertanyaannya, kenapa Yesus bertanya mengenai dirinya? Bukankah dia Tuhan, tahu akan isi hati dan pikiran para muridnya? Mereka menjawab bahwa ada yang menganggapnya Yohanes Pembaptis, dan ada juga yang menyebutnya Elia, dan ada yang mengira dia adalah Yeremia atau salah seorang nabi. Mereka mensejajarkan Yesus dengan nabi-nabi bangsa Israel tentu adalah suatu pujian. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak sedang mencari pujian. Dia ingin tahu sampai di mana pemahaman dan iman mereka akan dirinya. Makanya Yesus bertanya hingga 3 kali, saudara. Dan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus pun sedang bertanya kepada kita secara pribadi, saya dan saudara. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus rindu, saudara. Yesus rindu kita memahaminya secara mendalam. Bukan sekedar mengenal, bukan sekedar tahu dari kata orang. Tetapi Yesus mau kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi dan menerima kasih-Nya yang menyelamatkan. Setiap kita secara pribadi pasti mempunyai pengenalan yang berbeda-beda. Ada yang dari kita mengenal sebagai teman, guru, saudara karib, Tuhan, nabi, dan lain sebagainya. Dari pengenalan itu, Yesus mau kita mengenalnya secara pribadi. Itulah sebabnya setiap hari kita pada akhirnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Menurut Anda, siapakah Yesus? Sebuah jawabannya mengharukan tiba-tiba keluar dari mulut Petrus, saudara. Salah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Katanya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Petrus dapat menyadari dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak manusia. Dan bukan hanya Mesias tetapi anak Allah. Lebih lagi Petrus menyatakan, Yesus bukan hanya sebagai anak Allah yang mati. Tetapi saudara-saudara, Petrus menyatakan Yesus anak Allah yang hidup. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ayat 17. Yesus mengatakan, "Petrus, itu bukan karena kamu yang pintar atau bukan karena kamu yang hebat, tapi karena Bapalah yang memberitahukannya padamu. Bapalah yang menganugerahkan kepadamu." Di sini saudara-saudara, Yesus juga hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah karena apa yang kita lakukan. Kita tidak akan bisa mengenal bahwa Yesus itu Mesias jika hanya mengandalkan akal budi, pikiran, atau kepandaian kita. Tuhan itu tak terjangkau, saudara. Pikiran kita tidak sanggup untuk menjangkau Dia.
Kita hanya bisa mengenal Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita, seberapa kuat pun kita, jika Allah tidak menyatakan dirinya pada kita, maka kita tidak akan mengenal Dia, saudara-saudara. Allah telah mengenalkan dirinya melalui Yesus Tuhan kita secara pribadi kepada diri kita. Nah, cukupkah sampai Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Apa bagian kita? Bagian kita adalah, saudara, menerima pengenalan itu. Kita tidak akan mengenal seseorang ketika ia mau mengenalkan dirinya, tapi kita tidak menyambutnya. Demikian juga Tuhan. Kita tidak akan mengenal Tuhan jika setelah Tuhan menyatakan dirinya pada kita, hati kita tertutup, hati kita menolak. Pertanyaannya, saudara, maukah kita membuka hati untuk pengenalan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah mendengarkan pengakuan Petrus tentang pengenalannya akan Mesias, Yesus mengangkat konsep gereja. Ia mengatakan, "Hai Petrus," dari bahasa Yunani Petros, yaitu batu kecil. "Kau akan menjadi salah satu batu kecil yang akan didirikan di atas Petra ini." Petra adalah batu karang, saudara. Demikian juga kita, saudara-saudara, yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias kita, Tuhan kita. Maka kita juga menjadi salah satu Petros itu yang dipakai untuk membangun gereja yang dasarnya adalah Kristus. Nah, pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita yang sudah menerima Kristus, mendapat pengenalan akan Dia? Sudahkah kita menjadi salah satu batu kecil Petros ini? Sudahkah kita menjadi bagian dari suatu persekutuan atau gereja? Sudahkah kita memberi diri untuk dipakai Allah di dalam membangun gereja atau persekutuan? Sudahkah kita menyaksikan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari? Apakah bukti bahwa kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita? Kita harus bijak, saudara-saudara, menyaksikan Dia, karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama pasangan dan keluarga untuk menghadiri undangan Tuhan Yesus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.